Assalamualaikum Pak Ono. Ya, Waalaikumsalam. Apa? Belum dibaca. Ini apa sih? Itu dari titip. Walah, iya pakai email. Selamat siang Pak Dani. Ini Siang, Pak. istri lagi ada urusan. Komandan, susah dah kita. Terima kasih banyak Pak Dani sudah bersedia. Cuman ini anak-anak biasanya suka gini deh, ngaret. Ini SMA semua ya, Pak? Rata-rata. Enggak, kalau yang ya, webinar ini sih dibuka buat umum. Cuma nanti apa sih namanya, pertandingannya SMA doang. Oh, iya, 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 iya. Soalnya kalau yang udah senior-senior sudah banyak yang ngadain, kita pasti kalah. Iya, iya, iya. Cuman anak-anak tuh gitu modelnya. Iya, Ya, iya. jadi mereka sukanya lihat rekaman. Parah. Ini ada aku. Siapa tuh aku? Nggak tahu dah. Assalamualaikum, selamat siang, Prof. Wono, Pak Dani. Woi, Bapak Agung, selamat siang. Ini posisi sudah di Siang, Lampung siang. atau di... Di kampus, Prof. Wih, rajin. Ngejar target. Nungguin tukang. Saya baru selesai bikin kuliahnya. Siap-siap. Lagi nambahin soal. Pak Dhani mau ngasih soal juga nggak buat ini CTF-nya? Kalau mau ya monggo. Ini Stres. Pak nanti kuis, Pak. Enggak bentuknya enggak buat CTF Oh, buat CTF. buat pertandingannya. Oh, Kalau mau ya tanya anak-anak aja. iya, iya, Pak. Siap, siap. Eh, eh, Berapa soal, Pak? Seikhlasnya. Bukan totalnya yang ini. Oh, total yang akan dikeluarin. Iya. Kita bang soalnya lebih dari itu ya. Jadi kemungkinan ada 3 session. Session pertama mungkin 20 soal, session kedua mungkin 20 soal, session ketiga CTF beneran. Hmm. Tapi bang soal kita lebih dari itu. Bang soalnya banyak banget. Gitu.
Mau dimulai aja, Prof. Kalau nunggu penuh nanti seperti biasa, biasanya ramenya nyusul. Ya udah, siap siap siap. Ini rekaman, kita rekam ya, biar Ya, kita ini, rekam. Oke, gas. biar kita ini bisa nonton ntar. Cuman ini kalau Pak Dini ngomongin ada ekstrim nggak bisa taruh di YouTube ini. Baik, terima kasih. Pertama, terima kasih buat Pak Dani Wibisono untuk kesempatannya untuk memberikan sharing pada teman-teman semua. Ini Pak Dani kita rekam, cuman ini ada beberapa siswa atau ini peserta yang ikut juga. Cuman biasanya nanti setelah kita jalan setengah jam baru mulai naik tuh jumlahnya. Mereka suka ngaret jamnya. Kalau kita nggak ngaret. Nah, ini Pak Dani sudah share ke saya CV beliau. Jadi saya akan share screen dulu CV-nya Pak Dani. Bentar, mana tadi CV tadi? Saya taruh di mana ya CV-nya ya? Oh, ini dia. Ada di hidung saya. Oke, biar teman-teman semua tahu siapa itu Pak Dani sebenarnya. Cuman ini nggak boleh terlalu kebuka sih sebenarnya. Pak Dani Wibisono itu CEO PT Ganesha System. Beliau kuliahnya ada sempat di ITS, di ITB, dan dia bidang expertnya bidang telekomunikasi, teknik telekomunikasi, security, defense. Oke, supplier sistem integrator buat beberapa teknologi seperti Tetra, ada direction finding, lawful interception. Ini saya tetap pakai bahasa Inggris saja ya, biar banyak yang ngerti maksudnya apa. Soalnya agak berbahaya itu. Terus ada lawful interception, unlawful interception, mobile data extraction, satellite monitoring, sama data analytic. Ini saya pakai bahasa Inggris saja. Nanti kalau mau yang bahasa Indonesianya biar pada yang jawab. Soalnya ini berbahaya sih sebenarnya. Dan pada ini mungkin adalah segelintir perusahaan di Indonesia yang punya kesanggupan seperti ini. Jadi nggak banyak perusahaan Indonesia yang bisa seperti ini. Di belakang Pak Dani ini isinya banyaknya orang-orangnya geek, hacker, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya akan ke bawah sedikit buat ngasih lihat. Pak Dani sempat dengan US Department of Justice, konsultan di Kominfo, dan banyaklah di Mabes dan sebagainya juga barangkali ya. Terus juga, wah, ini basketball akademi, Tangsel Thunderbolt. Nah, ini passionnya Pak Dani banget ini. Basketball, yang penting bawahnya ini keren. Keren banget. Award-nya internasional, jangan khawatir. Dan award-nya bukan kaleng-kaleng, ini keren banget. Nggak banyak orang di Indonesia yang bisa dapat award-award seperti ini. Keahliannya juga banyak. Cuman nanti kalau Pak Dani bicara, biasanya Pak Dani akan bicaranya kalem banget. Jadi Anda nggak akan nyangka bermainnya di bidang ini, Pak Dani. Itu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, terutama siswa-siswa SMK, juga mahasiswa yang ikut di webinar ini, bahwa dunia cyber security ke depannya dahsyat banget, dan di balik cyber security ini dibutuhkan banyak sekali ilmu dan orang-orang yang ahli di berbagai bidang. Oke, saya cukupkan sekian dulu perkenalan dari saya. Oh, sebelum itu saya kasih gambaran dulu buat teman-teman semua. CTF itu pertandingannya sendiri nanti akan diadakan bulan April, insya Allah bulan April. Ini dibantu banyak teman, ada dari ITTS, dari TE, dari macam-macam, ada ICT Watch dan sebagainya. Soalnya sudah ada, sistemnya sudah ada sih sebenarnya. Insya Allah nanti Pak Agung dan teman-teman juga akan launching, mungkin pertengahan Maret ini akan mulai di launching. Anda dikasih kesempatan untuk mencoba, icip-icip, ngerasain sistem buat pertandingannya seperti apa. Nanti bulan Aprilnya sendiri mungkin kemungkinan akan ada 3 sesi mungkin, tapi kalau 2 sesi kita sudah dapetin 10 yang jagoan, ya sudah 2 sesi. Kalau kurang, kita punya sesi cadangan yang ketiga. Bentuknya perorangan, bukan tim. Jadi CTF-nya ini CTF perorangan, bukan tim. Dan nanti sebagian akan bentuknya Jeopardy, bukan attack defense seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, karena ini direkam. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa dengar dari rekamannya juga. Terima kasih banyak. Sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya persilakan Pak Dani. Monggo Pak Dani, monggo silakan.
Terima kasih Pak Ono. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Pak Ono, terima kasih kesempatannya. Cuman mau lupa saya ngasih foto yang terakhir. Jadi yang foto di flyer itu foto berapa puluh tahun yang lalu, tahun 2013 sih. Ini bukan habis umroh kan? Ini bukan habis umroh. Habis umroh toh? Iya, betul. Oh, pantesan. Ya, saya menyusul, insya Allah Iya, minggu depan. amin. Ya, dan teman-teman dan adik-adik sekalian, eh, tadi sudah ada perkenalan dari Pak Ono tentang saya. Jadi saya berharap di sesi ini dapat memberikan gambaran dan inspirasi bagi adik-adik di SMA, bagaimana menjadikan sebuah hobi atau something interest dari masing-masing individu, tapi lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak. Langsung saja. Kemarin diminta judulnya sama beliau. Ini sebenarnya kalau ada teman-teman yang lain lebih expert banyak di Indonesia. Tapi ini saya coba sharing bahwa menjadi sebuah hacker profesional ini bisa dimulai dari aktivitas yang menurut saya, dan meskipun sudah masih SMA, tapi pelajar tentang hal ini nih saat ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan zaman-zaman dulu ya. Mungkin Pak Ono ingat kalau zaman dulu kita di MIRC, ya Messenger, internet sekarang udah lebih cepat, kemudian akses informasi, sharing di komunitas itu juga harusnya. Ya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran ya buat adik-adik bahwa profesi hacker ini lebih sering disebut sebagai peretas atau profesi yang lebih negatif ya image-nya. Padahal sebenarnya hacker itu tidak selalu negatif. Cracker lah, kalau cracker itu yang lebih condong ke negatif. Nah, ini hacker atau peretas ini yang ikut juga meluncurkan triple W, termasuk Bapak kita Pak Ono ini yang menginisiasi internet Indonesia. Nah, ini yang hacker ini negatif, padahal sebenarnya hacker ini berbeda ya sekali dengan cracker gitu. Ini mungkin sebagai pendahuluan, dan adik-adik mungkin sudah banyak membaca juga. Hacker ini juga pada akhirnya memberikan masukan ya pada saat mereka membobol atau mengganggu sistem keamanan suatu website atau juga di aplikasi. Nah, temuan biasanya kalau hacker yang baik, yang profesional itu justru saat ini sering dijadikan sebagai auditor gitu, atau menawarkan jasa audit security. Nanti kalau saya bisa membobol, maka sistem security Anda harus diperbaiki. Nah, itu juga masukan bagus bagi sebuah organisasi atau perusahaan yang ikut membantu mengamankan asetnya gitu. Kalau cracker ini pokoknya ngerusak aja, bobol, ngerusak. Nah, ini agak sedikit berbeda. Nah, jika setelah kita ketahui apa sebenarnya perbedaan pokok dari hacker dan cracker ini, tentunya adik-adik udah pasti nggak akan mau menjadi seorang cracker gitu ya, karena pasti
saat ini sudah ada undang-undang ITE, kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi, ketentuan pidana kejahatan cyber. Nah, itu juga menjadi cracker selain merugikan diri juga merugikan negara. Saya ingat bahwa berapa puluh tahun yang lalu ya, negara kita sempat di-ban bersama negara-negara lain seperti Ukraina itu karena tingginya fraud atau kejahatan cyber. Jadi pada berapa puluh tahun itu sebelum ada kartu kredit menggunakan OTP, menggunakan double verifikasi. Nah, itu banyak sekali itu cracker-cracker zaman dulu menggunakan atau melakukan kejahatan cyber. Nah, tentunya itu juga akhirnya dampaknya bukan menjadi profesional, tapi malah merugikan orang lain, kemudian juga merugikan negara juga, karena akhirnya negara kita dianggap tidak aman untuk setiap transaksi e-commerce. Akhirnya beberapa e-commerce itu kita nggak bisa menggunakan tuh dulu, seperti eBay segala macam. Kita walaupun kita benar melakukan transaksi sendiri dengan kartu kredit kita sendiri, nggak dipercaya gitu. Nah, hacker juga secara utuh itu memahami segala macam produk digital sampai sistem keamanannya, sedangkan cracker biasanya hanya untuk kepentingan individu. Kayak tadi, penggunaan kartu kredit orang lain, membobol untuk melakukan fraud. Nah, bagaimana menurut saya ada 8 cara menjadi hacker profesional. Nanti saya beberapa contoh suksesor ya, hacker-hacker internasional. Yang pertama pastikan niat ya. Niat ini penting karena niat ini akan memberikan hasil apa sesuai dari niat kita. Nah, kalau kita niatnya belajar dan untuk kebaikan, insya Allah pasti hasilnya juga baik dan kita dijauhkan dari keburukan itu. Itu yang pertama. Menurut saya yang fundamental. Pertama, setelah adik-adik tertarik, wah saya suka ini masalah security, masalah keamanan, masalah big data, masalah hacking. Nah, itu niatnya adalah pertama untuk belajar, meningkatkan kemampuan diri sendiri, dan berpikir ke depan bahwa suatu saat kemampuan saya ini akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang penting. Beda kalau cracker nih, wah saya punya niat, wah nanti kalau ini mau bobol, nah itu sudah nggak baik. Nanti pasti tentunya pandai-pandainya tupai melompat juga pasti akan jatuh juga nanti. Kalau niatnya buruk, pasti hasilnya juga buruk gitu. Nah, kedua, perlunya mulai dari dini ya, dari ini menguasai tentang sebanyak mungkin operating system. Apalagi khususnya yang menurut saya penting, di sini ada gurunya nih Pak Ono, jago Linux, Unix. Nah, ini karena banyak orang yang menggunakan internet, namun juga belum paham bagaimana internet bisa sampai ke handphone, ke komputer, kemudian dengan mengetahui operating. Wah, kemana nih? Ups. Oh, kirain saya yang putus. Enggak ya? Oke. Kayaknya sih Pak putus ya. Putus nggak? Putus, bener putus ya. Saya Ambil alih, Prof. Diambil alih. ambil alihnya gini deh. Sebenarnya slide-nya ada di saya juga sih, cuman ngomongnya beda kalau Ono. Slide-nya di saya. Kenapa hard disk saya jadi kecil? Kok kehabisan space gini hard disk saya ya? Ah, ini udah masuk lagi nih. Oke.
Keluar lagi ya Pak? Udah masuk, Sudah udah masuk. masuk, sudah Udah masuk. masuk. Kena hack kali Pak Dani. Lanjut Pak, monggo di share screen lagi. Baru sampai nomor 2 tadi. Iya, ya ini di saya padahal nggak ada ini tadi ya, nggak ada notifikasi. Coba saya cek ini. Oh iya. Nah, jadi yang kedua yaitu eh, menguasai sebanyak mungkin operating system ya, karena operating system ini eh, kita paham dengan operating system artinya satu langkah ke depan untuk menjadi hacker yang profesional, karena operating system ini khususnya apalagi yang banyak digunakan itu seperti Linux atau Unix. Ini dengan turunannya itu banyak yang manfaat yang kita dapatkan jika memahami hal ini, karena turunannya ini juga digunakan OS untuk mobile aplikasi seperti Android segala macam. Nah ini basic juga nih yang harus adik-adik semua harus pelajari nih jika ingin jadi hacker profesional, karena dengan menguasai OS akan tahu eh, isinya seperti apa, kernelnya seperti apa, kemudian security-nya seperti apa, kemudian apa bug running-nya seperti apa. Nah, itu dan pelajari yang eh, mana yang paling banyak digunakan oleh umum itu. Walaupun nanti secara spesifik bisa kalau udah menguasai varian-varian yang ada, varian khusus bisa dipelajari, ini boleh. Kemudian mempelajari beberapa bahasa pemrograman, ini juga karena bahasa pemrograman ini juga basicnya itu juga bahasa Inggris, tentunya adik-adik juga sebelum belajar tentang bahasa pemrograman, bahasa Inggrisnya udah pasti harus memiliki basic yang cukup. Kemudian bahasa pemrograman ini seperti Python, JavaScript, C++, ini semakin banyak bahasa pemrograman yang diketahui, dipahami atau dikuasai, maka semakin luas juga pengetahuan untuk menjadi hacker yang profesional gitu. Nah, kemudian keempat, tidak mengekspos informasi pribadi di dunia maya. Ini biasanya kalau di kadang yang nggak bisa menahan diri atau kuat godaan kan pengennya langsung terkenal gitu. Nah, ini padahal dengan terkenal, dengan terbukanya informasi pribadi di media sosial, kalau kita nggak menggunakan dengan bijak malah justru merugikan ya. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi intinya pada saat niat pertama ini belajar dan untuk kebaikan gitu. Nah, ini kalau sampai informasi tersebar tentunya bukan hanya diri sendiri pribadi yang uh, menanggung risiko, tapi juga bisa keluarga, karena kita biasanya kalau mengekspos di media sosial kan nggak sendiri, tapi bersama teman, bersama keluarga. Nah, ini harus bijak ini menggunakan uh, media sosial. Kemudian jelajahi hidden web, kemudian banyak juga sekarang di dark web yang sekarang sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari internet, dan dengan aplikasi browser yang khusus yang memang untuk komunitas itu banyak yang informasi yang bisa didapatkan dari situ. Saya ingat kalau berapa puluh tahun lalu ya, kalau itu sharing-sharing komunitas hacker itu ya
biasanya lewat apa MIRC dulu tuh, chatting, channel chatting sama apa mailing list. Nah ini MRC tahun berapa itu Pak? tahun tahun nggak enak itu Pak. Nah sekarang kan banyak ini aplikasi pendukung yang untuk apa aktivitas komunitas ya. Nah ini perlu nih sering browsing-browsing nih. Ini yang sekarang jadi tantangan juga kalau di adik-adik punya lihat di handphone ya, di screen time di handphone Android maupun Apple, coba dilihat kira-kira dalam sehari, seminggu tuh paling banyak menjelajahi apa gitu. Saya yakin pasti urutan teratas tuh media sosial tuh, TikTok, Instagram atau medsos yang lain tuh. Nah, ini sekarang diubah menjadi menjelajahi situs-situs atau menggunakan browser yang mendukung untuk peningkatan kemampuan hacking ini gitu. Karena sekarang mudah, sekarang akses internet cepat, dibawa kemana aja bisa, nggak perlu harus pakai laptop. Nah ini harus lebih optimal ini alat komunikasinya untuk meningkatkan kemampuan jadi hacker yang profesional. Nah kemudian setelah tadi mengunjungi website itu juga ada tertarik suatu topik tertentu atau menjelajahi web yang sering dikunjungi, dia bisa dapat dilakukan sebagai media untuk mempelajari bagaimana sistem keamanan website tersebut dari tangan-tangan cracker yang tidak bertanggung jawab. Jadi dari diharapkan dari bahan-bahan yang sudah dibaca, kemudian dipelajari, kemudian dicocokkan itu dengan fakta yang ada di internet. Oh ini kalau website ini security-nya begini, begini, begini gitu. Nah kemudian ketujuh adalah melakukan eksperimen dan praktek. Ini yang menjadi kunci bahwa setelah mempelajari harus dipraktekkan, walaupun prakteknya juga dengan cara yang baik, kemudian hati-hati dengan masalah privasi orang dan tidak membuat perbuatan yang masuk kategori kejahatan cyber. Nah ini yang digunakan untuk mengasah kemampuan dari apa yang tadi didapatkan dari bacaan-bacaan mengenai security, mengenai hacking. Apalagi kalau sudah juga mulai menggunakan aplikasi-aplikasi di ponsel ya, seperti Android kan sekarang open ya. Itu juga bisa dipraktekkan langsung. Nah ini nanti pasti semakin banyak informasi yang dia dapat, kemudian dipraktekkan, kemudian join di komunitas, ini banyak informasi yang di-share yang ada di komunitas ini, ilmu-ilmu dari teman-teman di belahan dunia yang lain maupun di teman-teman komunitas nasional. Ini menjadi kunci keberhasilan bagaimana adik-adik belajar langsung dari sumbernya gitu. Ini bisa sharing. Nah ini sekarang ini kan harusnya lebih mudah, lebih gampang, source-nya lebih banyak. Nah ini yang menjadi modal awal untuk menjadi hacker yang profesional. Kemudian situs dan bahasa program apa yang harus dipelajari untuk seorang hacker. Ini banyak seperti Cybrary, kemudian SecurityTube, atau di YouTube sendiri juga banyak ya yang sekarang bisa
lihat dan ditonton Diblokir, informasi-informasi. YouTube diblokir, saya udah di ini tegur. Kemudian ada ADX, kemudian ada Sun Cyber Access, HTML, kemudian JavaScript ya. Ini yang harus menjadi minimal adik-adik pelajari gitu. Kemudian PHP, nah ini kalau di Indonesia nih banyak banget nih pengguna PHP. Nanti saya share ada beberapa ya trik dasar yang yang bisa digunakan untuk device PHP. Tapi itu hanya contoh sederhana ya. Nanti kalau expertnya silakan belajar ke Pak Ono dan teman-teman yang lain yang lebih expert. Nanti filenya saya share di kolom chatting. Nah, SQL juga ini juga penting ya, mempelajari. Jadi tidak hanya bahasa pemrograman, tapi database juga ini perlu, karena dari database relation ini kita tahu bahwa ini informasi ini kredensial pengguna sama rincian dari database, akses database-nya ini fitnya apa aja. Dari situ juga hacker akan bisa mengetahui mana informasi yang terkait masalah user, security, kemudian pembatasan akses segala macam untuk database. Nah, ini penting juga. Jadi nggak hanya bahasa pemrograman aja, tapi juga database. Nah, kemudian dari kisah hacker-hacker profesional itu pada akhirnya, kalau bakat mereka ini tidak disalahgunakan dengan cara yang benar, ya mereka akan menjadi profesional yang sudah pasti kemampuan mereka dihargai. Kalau yang cara salah ya biasanya kalau sampai apes ya bisa kena pidana. Banyak juga kan yang akhirnya menjadi apa tersangkut pidana cyber gitu. Tapi seperti contoh ini, walaupun namanya mungkin saya tidak bisa expose, tapi ketiga ini saya kenal orang-orang yang mendevelop dan kita pernah kerjasama. Ini seperti FinSpy ini dulu ada 2 orang hacker yang akhirnya bekerja sama dengan perusahaan di Jerman, Gamma. Kalau adik-adik bisa lihat atau browsing di Google ini, masuk dari menjadi salah satu software spy yang digunakan lembaga-lembaga negara, lembaga hukum maupun lembaga apa yang terkait dengan pertahanan keamanan. Walaupun juga kalau dibaca banyak isu-isu yang dianggap melanggar ketentuan human right. Tapi mereka ini di belakangnya ini awalnya adalah seorang hacker. Nah, ini seperti NSO juga, seperti ketahui yang sering kita baca di media online seperti Pegasus, kemudian ada hacking team. Ini sampai mereka exploit sistem untuk operating system di mobile, Android maupun di Apple. Nah, ini luar biasa itu. Secara komersial tuh seperti FinSpy itu sekitar tahun 2013 ya, tahun sebelum masuk di Wikileaks tuh, mereka hampir dalam 2 tahun tuh mencetak revenue hampir 500 juta euro. Nah, kalau yang nomor 2 ini lebih besar lagi ya. Walaupun ya akhirnya sering berbenturan dengan tentuan data protection di setiap union atau setiap negara. Dan Duit semua itu, Pak.
Ya, Duit iya, semua. betul. Kebetulan saya kenal dan pernah ke office mereka, ke development mereka, bagaimana mereka mendevelopment key personnya siapa-siapa. Nah itu ngobrol-ngobrol itu mereka dulu awalnya ya dari hobi, iseng, tapi kemudian menjadi sesuatu yang berguna itu. Walaupun ya banyak pertentangan yang kita bisa baca di internet dianggap menyalahi ketentuan privacy gitu. Nah, ini contoh-contoh. Ada juga yang middle ya, yang maksudnya yang ada yang digunakan akhirnya mereka direkrut jadi auditor keamanan, ada yang di-challenge oleh perusahaan besar, coba kamu hack web kami atau sistem kami, nanti kalau kamu berhasil dapat sekian ribu dolar karena menemukan celah keamanan. Tapi kalau tiga perusahaan ini itu dikomersilkan untuk kepentingan ini apa defense dan security beberapa negara. Itu mungkin sharing dari saya. Nanti saya kirimkan apa contoh video screen dari apa hal-hal simple bagaimana mendevice website. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ono. Kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan melalui chat atau disampaikan secara langsung. Terima kasih banyak Pak Dani. Baik, ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan sih sebenarnya. Ononya juga ada pertanyaan. Tapi saya kasih persilakan dulu teman-teman semua. Pak Agung atau yang lain barangkali ada pertanyaan silakan. Ini yang terutama yang masih muda-muda sih. Kalau nggak ada aku nanya dulu. Silakan Kayaknya Pak. belum, hah? Belum ada ya. Saya nanya simpel aja Pak Dani. Iya. Kalau ini buat teman-teman semua, asal tahu aja Pak Dani ini punya perusahaan dari PT Ganesha. Dan Pak Dani ini CEO-nya. Konsekuensi seorang CEO adalah CEO akan merekrut orang gitu kan ya. Nah, Iya. kalau Pak Dani akan merekrut orang, yang dilihat apanya? Oh, iya. Jadi kalau apa biasanya yang dilihat pertama kali kalau informasi bisa dilihat dari sosmednya Pak, paling gampang. Dari Oh, sosmed itu nanti akan menggambarkan orang ini iya pandangannya seperti apa, ideologinya ya Mas. Ideologi bukan hanya ini ya tidak hanya misalkan kalau kita pasti warga negara Indonesia ideologi Pancasila, tapi ideologi yang lain maksudnya orang ini seberapa sukanya ekstrim, apa, seberapa tidak ekstrim I- gitu ya. iya ini sukanya hobinya apa, Ah, kemudian yang nggak ada di CV kelihatannya di media sosial gitu ya. iya, Hati-hati temennya buat teman-teman siapa, semua. iya. Jadi memang ini apa kita juga nggak bisa berlepas dari sosial media ya karena itu juga bagian dari brand image yang kita harus bangun yang tentunya tidak bisa dibangun secara instan. Makanya dalam membangun brand image personalnya harus bijak dan hati-hati gitu. Ini mana yang memang untuk kepentingan publik, mana yang memang untuk kepentingan diri sendiri yang nggak perlu dipublish gitu. Oh, oke Karena oke nanti oke. jangan sampai kecuali memang brand image misalkan dari awal memang saya nggak akan bekerja untuk orang lain, saya bekerja untuk diri sendiri, saya sebagai pengamat atau sebagai aktivis yang kritis. Nah, itu beda. Tapi kalau masih ini saran personal aja ya Pak, saran pribadi saya. Kalau masih ingin bekerja sama perusahaan, ya ini harus bijak menggunakan Media sosial. media sosial gitu. Oke, jadi bukan hanya sekedar ilmu berarti ya. Jadi media Ya, sosialnya harus ditata juga. Oke, iya. ini udah mulai ada banyak banyak pertanyaan ini, terutama dari Mas Afin Fajar, Mas Anjas Malik. Saya bacain aja ya Pak. Izin bertanya, bagaimana ini dari Mas Afin Fajar Fitriansyah. Bagaimana cara kayaknya ada sebelumnya deh. Oh enggak langsung ya bener yang itu ya.
bagaimana cara melaporkan bug ke admin. Soalnya saya ngelaporin tapi nggak pernah dijawab. Gitu. Seru tuh. Kalau menurut Pak Dani gimana, Pak? Ya, memang juga kadang ini ya, laporan itu kan ada yang laporan yang memang benar betul, atau laporan yang hanya ada orang-orang iseng. Jadi kadang-kadang akhirnya yang admin beneran tuh menanggapinya juga yang beneran nggak ditanggapi gitu ya. Tapi kalau saya ingat pesannya Pak Ono bahwa di dunia ini ada beberapa aturan ya Pak Ono ya. Wah, filosofis banget itu. Iya, ada aturan formal ya, eh, ada aturan formal dunia, ada aturan akhirat, atau ada hukum rimba gitu. Dalam dunia maya nih. Ya biasanya admin akan, kalau hanya mungkin ya ini wajar ini pertanyaan Mas Abi ini, memang juga kadang mereka eh, tidak selalu menanggapi kalau sesuatu itu belum menjadi satu kondisi krisis itu. Ya, pada kondisi krisis mereka baru merespon. Itu artinya memang kalau cara melaporkan ya biasanya ada kontak ya, kontak adminnya di email, tapi disampaikan dengan apa? Dengan bahasa yang baik. Nah ini problem yang sering kita jumpai Pak Ono. Banyak adik-adik kita ya, teman-teman kita ini brilian nih, pinter di skill, tapi tidak tidak kurang jago di komunikasi. Komunikasi Sampaikan. berarti. Iya. Jadi akhirnya yang menerima informasi itu kadang ini bener atau enggak gitu kan. Karena tadi bahasa yang, jadi banyak orang pinter tapi belum tentu bisa nulis yang baik atau menyampaikan dengan yang baik, baik tahu tulisan maupun public speaking gitu ya. Nah itu menentukan juga gitu menurut saya. Oke, terima kasih banyak Pak Dani. Jadi gitu ya, masalahnya komunikasi nih. Kalau boleh ditambahin dikit, kalau bisa ada apa? Nge-lag Pak Ono nih jaringannya. Gantian beliau yang lag. Iya, gantian. Mungkin saya menambahkan Pak Dani, Iya, terkait dengan bagaimana tidak ditanggapi. Jadi, wah udah masuk lagi. Izin Pak Ono menambahkan tadi. Oh, aku putus toh. Mungkin, iya. Jadi dalam konteks tidak pernah ditanggapi itu memang komunikasi atau yang melaporkan ada di posisi mana gitu ya. Ada beberapa hal mungkin emailnya atau hal-hal yang mungkin jarang dibuka. Nah itu biasanya ya nggak ditanggapi. Yang kedua biasanya karena mungkin proof of concept-nya atau model pelaporannya yang ini mungkin anak-anak iseng gitu. Jadi yang menjadi kelemahan adalah tata tulis tadi itu mungkin jadi satu problem ya. Jadi before afternya dan apa yang harus dilakukan. Nah ini mungkin jadi satu hal yang penting juga bagi teman-teman yang akan menjadi hacker profesional. Soalnya kalau di bug bounty itu juga harus menemukan. Jadi kenapa di posisi ini, terus apa yang terjadi dan bagaimana caranya. Mungkin itu sih Prof. Ono, Pak Dani. Oh ya, mungkin iya, juga ditambahin ini ya solusinya. Jadi waktu di laporan kalau bisa ada solusi juga. Jadi mereka iya, kalau nggak ada solusi juga males sih. Oke, iya. ini terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Anjas Malik. Cuman ada komentar juga di bawahnya dari Mas Alvin Fajar Fitriansyah. Dari Mas Anjar, izin tanya Pak, jika kita hanya paham dasar-dasar pemrograman seperti JavaScript atau Python dan lain-lain, apakah masih ada peluang untuk bisa jadi hacker? Ini pemrogramannya masih dasar ya. Tapi ada komentar dari Mas Alvin Fajar, bisa Mas, karena semua bahasa pemrograman bisa dibuat exploit. Jadi itu komentar dari Mas Alvin. Tapi ini hacker sebagai profesinya sendiri gimana itu, Pak Dani? Ini cuma ngerti dasar pemrograman doang nih. Iya, ya
eh, kalau bisa ya dari dasar basic itu harus ditingkatkan ya, jangan hanya di basicnya aja. Artinya kemampuan itu harus selalu ditingkatkan. Betul tadi yang Mas Afin bilang bahwa semua bahasa pemrograman itu bisa dibuat exploit, tapi juga seiring dengan perkembangan sebuah pemrograman atau sebuah sistem juga, mereka juga akan selalu mengupdate security-nya. Jadi exploit-nya juga eh, udah pasti akan ketutup dengan software patching yang baru. Nah, ini udah pasti kalau kemampuannya nggak ditingkatkan, nggak akan mengikuti versi-versi yang terbarunya gitu. Itu juga yang diperlukan. Karena seperti software-software apa intrusion itu ya, yang sering banyak digunakan itu juga itu mengikuti exploit yang digunakan dan mengikuti versi yang ada di rilis terakhir. Kemudian pada saat rilis update-nya diupdate ya biasanya exploit-nya nggak bekerja. Nah, ini yang sering terjadi di apa di eh, apa fakta empirisnya yang terjadi di lapangan gitu. Jadi memang harus selalu ditingkatkan. Kalau saya ingat banget bahwa sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu banyak exploit-exploit yang diciptakan itu di attach di file PDF. Kemudian di file titik doc. Akhirnya tapi seiringnya perkembangan security dari Microsoft Office sendiri misalnya contohnya atau dari PDF sendiri akhirnya dia merilis patching yang exploit itu kalau di attach di file PDF atau file Word udah nggak bekerja lagi gitu. Kita juga mengikuti antivirus. Antivirus kan selalu mengupdate untuk menutupi celah-celah keamanan dan mendeteksi virus-virus yang terbaru. Itu menurut saya, Pak Ono. Oke, terima kasih Pak Dani. Oh, ini udah terima kasih semua nih isinya. Mas Anjar sama Pak Zul. Baik, sambil nunggu barangkali ada pertanyaan terakhir, saya pengen tahu aja Pak Dani. Ini kalau Pak Dani rekrut orang tuh sekolahnya rata-rata sebagian besar backgroundnya apa ya? Awal masuk ya. Awal masuk backgroundnya apa? Apakah harus S2, S3, sarjana atau apa yang diutamakan dari sisi pendidikan, dengan pendidikan ya? Iya, kalau eh, pendidikan ada ya Pak, ya, tim saya itu yang malah backgroundnya bukan orang elektro atau informatika, malah teknik sipil. Tapi kalau iya, tapi dia belajar pemrograman, apa belajar OS juga, belajar pemrograman dari saya ingat karena kita teman dari semester pertengahan semester tuh dia udah memang hobi ngoprek istilahnya. Nah itu juga pendidikan formal menurut saya Nggak jadi nggak ini jadi ya. ukuran itu. Bahkan ada Ah, yang salah satu tim yang ya ada 3 orang yang malah sekarang lagi kuliah. oh berarti lulusan SMA SMK gitu masuknya? Iya, ada yang ada 3 orang kalau nggak salah. Kemarin ada yang 2 orang udah selesai skripsi wisuda. Oh Terus jadi mereka kuliah sambil kerja ini ya? betul, karena Oh, oke. ya kita juga karena ada kerjasama dengan perusahaan di luar yang ada selisih waktu 8 jam, ada 12 jam. Jadi teman-teman yang development ini juga kayak orang lab, Pak Ono, sukanya melean. Oh, Jadi waktunya kebalik. kerjanya malam, nanti pagi Tidur. sekolah, iya Oh, kuliah, sekolah. Buset. iya, Kapan iya tidurnya itu? kuliah. Ada yang juga ngambil kelas weekend gitu. Oh, Iya, alah. iya. Jadi kalau menurut saya kalau di dunia dunia ini ya tetap ya kalau
Ini yang harus bukan berarti kita mengindahkan pendidikan formal. Pendidikan formal penting, tapi ilmu yang didapat harus dieksplorasi sendiri di luar kuliah. Iya sih. Dan kuliah sambil kerja pun sekarang hampir rata-rata perusahaan juga ini apa membuka kesempatan yang sama, asal tadi ya skillnya. Belum tentu yang lulusan S1 S2 tapi kalau nggak punya skill, nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, ini juga nggak harus bisa dikalahin yang masih kuliah juga. Tapi kalau dia punya kemampuan, bisa membagi waktu, eh, bisa malah posisi dan benefitnya lebih besar yang dibanding tadi S2 gitu. Bus. Itu Kalau perlu saya, dicatat ya, teman-teman. iya, intinya yang buat adik-adik ya sudah pasti kalau di kuliah pendidikan formal akan menerima ilmu dari bidangnya masing-masing ya di kuliahan, pemrograman, cuman basic nanti yang lainnya dipelajari sendiri. Yang harus diingat kalau menurut saya jangan lupa juga belajar menulis, menuangkan pikiran di tulisan atau membuat laporan, tulisan atau dan menyampaikan pemikiran atau konsep yang dimiliki atau ilmu yang dimiliki untuk dipahami orang lain atau public speaking. Karena kita sepinter apapun juga kalau disimpan sendiri nggak bisa disampaikan ke orang jadi orang mengerti, jadi orang paham, apalagi kalau di kantoran. Nanti kalau yang kedua kemampuan menulis dan menyampaikan ini nggak punya, kemudian ada orang lain sebenarnya nggak memiliki kemampuan teknikal yang bagus tapi pinter nulis karena hanya mendengar dari ungkapan kita yang dapat nama itu kan nulis tadi itu. Kitanya kalah sama mereka malahan ya. Salah. Nah, itu Padahal yang jago jangan. kita. Iya, Wah, padahal perlu yang catat itu. pemikirannya itu cuman yang nulis tadi pinter dengerin dulu. Oh, ini kenapa ya? Nah, itu yang sering terjadi gitu. Kalau di Iya. swasta mungkin lebih ini ya karena kan nggak ada birokrasi, ya itu masih gampang ketahuan kalau ada yang oh ini hanya pintar nulis. Tapi kalau di dunia yang lain mungkin di tempat yang lain belum tentu kan. Kadang kan level interaksi antara apa pegawai menengah bawah sama apa manajemen kan nggak ada langsung komunikasi nih. Nah itu nggak akan terekspos itu. Jadi Wah, itu jangan lupa menulis dan public speaking itu penting. penting banget rupanya ya. Ya. Kita kayaknya perlu kasih ini berarti buat anak-anak ini. Bekal untuk nulis sama public speaking. Kalau Iya. jago hacking tapi diambil sama orang lain ininya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Dani. Nih, ada pertanyaan terakhir. Pak Agung ada pertanyaan juga enggak? Ini saya Enggak lihat. sih, melengkapi aja. Oh, Jadi monggo. saya paling senang melengkapi aja, Pak. Pak Dani ini, Pak Agung ini wakil rektor loh Pak Dani. Hati-hati dia. Enggak, Pak. Saya Ya, stafnya Pak. Pak Ono ini. Ngawur deh. Jadi tadi apa yang disampaikan kalau mendengarkan PowerPoint yang lengkap, tadi di awal bahwa disebutkan untuk menjadi hacker profesional banyak faktor lah. Okay. Salah satunya memang selain soal masalah pemrograman juga terkait dengan operating system. Jadi ibaratnya kalau kita mau menyerang harus banyak peluru. Saya mengartikannya begitu. Pelurunya ya bisa dari berbagai hal dan itu juga nggak hanya masalah OS juga ya, tapi per hardware-an juga harus paham karena Betul. semakin tinggi atau semakin banyak aktivitas biasanya soal masalah keuangan dan data sih biasanya. Jadi semakin tinggi biasanya security-nya juga semakin banyak dan mungkin semakin levelnya semakin kompleks ya. Jadi selain mungkin bahasa pemrograman nggak tembus, oh berarti ini coba kita lewat OS-nya, nggak tembus juga lewat hardware-nya, nggak tahu tembus atau enggak dan sebagainya. Jadi kira-kira gitu menambahkan, tapi bisa atau enggaknya ya bisa aja gitu. Saya kira gitu tambahannya Prof. Ono dan Pak Dani.
Iya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Betul sekali ya. Di hardware itu juga banyak. Saya punya pengalaman waktu audit itu juga ada yang perusahaan-perusahaan hardware besar itu yang memproduksi ini apa micro modem, Apa itu? micro modem. Jadi kayak ya modem ini kayak modem seluler tapi ukurannya Oh, buat kecil intelijen. dan yang udah pakai eSIM yang itu ditanam di server gitu. Wis, mencurigakan itu. Waduh. Ini kalau ngomong sama Pak Denny ini mainannya mencurigakan itu. Iya. Nah, hardware Pak Agung tadi betul sekali ya. Memang kalau di saya nggak tahu kalau di kurikulum yang sekarang ya. Kalau dulu kalau di teknik elektro kan itu diajari hardware juga. Tapi kalau di informatika saya nggak tahu apakah diajari juga ya teknik komputer juga itu. Enggak, orang mahasiswa saya kemarin plus minus kebalik, kebakar sensor saya. Plus ya. Ada. Mainan Arduino plus minus kebalik, ya sensornya kobong. Iya. Ya memang hardware sekarang juga sebenarnya lebih dengan apa Google akses internet cepat, kemudian gampang browsing. Jadi hardware juga jangan berharap harus mendapat mata kuliah formal, tapi belajar sendiri juga bisa gitu. Kayak Bapak kita nih, Pak Ono nih, dulu sebelum orang berpikir menggunakan modem radio, beliau udah ngoprek-ngoprek sendiri. Radio Orari udah bisa transmit data gitu. Ini anak sekarang nggak tahu orari itu apa kok. Padahal itu kalau situasi gawat masih kepakai itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Dhani. Ini Sama-sama, Pak Ono. nggak ada pertanyaan lagi, habis. Kita tunggu 1, 2, 3 detik, 4. Kayaknya habis nih Pak Dhani. Oke, terima kasih banyak Pak Dhani atas penjelasannya. Juga terima kasih. Ini buat teman-teman semua ya. Pak Dhani ini juga menjadi salah satu sponsor di acara pertandingan besok CTF. Jadi sebagian hadiahnya dari Pak Dhani loh, hati-hati. Jadi ini orang istimewa banget sih sebenarnya. Jadi kita bisa lihat harapannya Pak Dhani seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi harapan Pak Dhani. Mudah-mudahan bangsa ini juga bisa maju. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dhani, teman-teman semua terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tutup sampai sekian dulu. Terima kasih banyak Pak Dhani. Terima kasih Pak Agung. Ya, makasih. Terima kasih Pak Ono. Terima kasih sama-sama. Makasihnya kepada Dhani. Jangan ke saya. Oke, kita live sampai ketemu nanti pertandingan ya. Kick off meeting, Prof. Oh, kick off meeting ya tanggal 15 ya. Tanggal berapa ya? Maret lah, pertengahan Ya, Maret. 15 Maret supaya nanti teman-teman bisa icip-icip dulu. Mau tanya ABC silahkan, bagaimana juknisnya dan sebagainya silahkan. Oh, oke. Berarti harus woro-woro dari sekarang ya. Ya, siap. Ya, oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. pamit. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih semua. Apa nih?